semua, gua Gilang. gua Jaki. Selamat datang di Bubuk alias Buru-Buru Podcast. Oke teman-teman, karena tadi kita udah opening dan udah perkenalkan diri dari gua dan Jaki juga. Di sini kita di podcast ini kita bakal ngebahas tentang culture shock dan pengembangan karakter di lingkungan mahasiswa. Bener banget Gilang, kita bakal ngobrol santai dan ngobrol asik kali ya. Tapi kalau misalnya cuma berdua, kayak kurang seru sih Lang. Mungkin ajak temen lu aja nggak sih? Oke, gua telepon teman gua. Boleh. Halo, Lun. Yes. Bisa ke Depok nggak? Ayo Depok. Bisa. Selamat datang. Boleh duduk. Oke. Capek nggak kesini? Lumayan sih. Oke, teman-teman, kita udah bareng narasumber kita di sini. Mungkin nggak afdol kalau kita yang kenalin. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu ke penonton. Boleh. Kalau gitu, kenalin semuanya. Gua Salva yang sekarang kesibukannya sebagai mahasiswa Bispro semester 3 dan sekarang juga sebagai duta kampus Oh PNJ. my god. Keren banget itu titelnya. Mungkin langsung aja kali ya, kita langsung ke topik utama kita. Oke. Karena kita ngebahas culture shock dan pengembangan karakter, boleh mungkin kita sharing nih dari teman kita si Duta ini. Si Duta paling mantep ini, mungkin boleh nggak diceritain nih? Dari awal nih masuk kuliah kan kita dulu dari SMA ya Jaki mungkin ya. Semua dari SMA yang aturannya ketat, terus juga apa-apa diatur gitu kan. Nah, Beda ya sama kuliah yang dunia itu bebas kan, iya, kita yang bebas. ngatur gitu. Budayanya pasti jauh banget. Nah, Betul. ada nggak sih ini dari si Salva Luna ini, si Duta ini lagi kita tekanin lagi, culture shock yang dihadapi nih pas dulu baru masuk kuliah. Boleh Luna? Oke. Kalau dari gua, culture shock yang ketika gua masuk kampus itu lebih ke cara belajarnya, gaya belajarnya mungkin ya. Belum ke dutanya dulu mungkin, karena kan semester 1 baru ketemu dosen yang beda-beda, tipikal mengajarnya. Udah gitu juga, kalau kakak-kakak sekalian di sini pada kena dapat PBL nggak waktu itu? Aduh, udah muak. Justru udah muak kita Udah muak kayak udah gugup ya? angkatan pertama, kok muak? Oke, nah iya, apalagi ada PBL di situ kan, ada project, dan di situ sebagai mahasiswa semester 1 jadi maba gitu, masih degem-degem, kan dapet PBL. Itu kayak di situ lah culture shock-nya. Mungkin itu kan dari dosennya ya. Apa Iya. kalau misalnya dari lingkungan pertemanannya atau mungkin dari sisi lainnya, ada nggak sih yang buat kamu culture shock juga nggak Luna? Ada sih sebenarnya, karena tuh? lebih ke gini. Dulu ketika SMA udah kenal sama teman-temannya, udah deket gitu, udah 3 tahun bareng-bareng. Tapi ketika kuliah kan ketemu teman baru lagi. Terus ada yang ternyata ngomongnya soft spoken, ada yang nyablak, ada yang ini, ada yang itu. Gitu. Kayak gitu palingan. Berarti kita udah ngebahas nih dari sistem belajar kan tadi culture shock tuh dari Lingkungannya dosen-dosennya, juga. lingkungannya juga gitu. Nah, mungkin Luna dari POV Luna nih kan, karena kita terjun di lingkungan baru yang kaget kayak gitu. Betul. Gimana sih kamu adaptasinya gitu ketemu orang-orang baru? Apalagi kan tadi teman-temannya beragam kan, beda Iya. sama SMA yang udah kenal-kenal. Gimana Iya. tuh caranya Luna? Menyesuaikan diri aja pastinya. Jadi dijalanin terus sampai akhirnya guanya juga bisa fit sama lingkungan yang baru itu. Dari gua sendiri nggak cepet beradaptasinya, sekitar 2 bulan baru bisa. Cepet gitu. Itu lama loh mas. Cepet kalau bisa 2 bulan. Mungkin bagi Luna itu Iya lama. itu lama. Karena banyak banget misalnya nih teman-teman ngajakin main gitu ya. Terus gue tuh di beberapa bulan pertama nggak mau main dulu karena emang masih menyesuaikan diri. Jadi kampus pulang, rumah lagi, ke kampus, ke rumah lagi, kura-kura banget lah. Kura-kura. Apa tuh kura-kura? Berapa tuh apa namanya kalau kuliah ya itu guys, kuliah. Tuh kan ini aja sebenarnya walaupun udah sering banget gitu ya ikut podcast atau siaran, tapi Udah sering banget lah. Udah sering banget. ya yang namanya nervous mah ada pasti ya gitu.
Berarti tadi cara adaptasinya berarti kan coba fitting aja kan sama temen-temennya. Oke, mungkin langsung aja ke topik selanjutnya, Lang. Setelah tadi kita udah membahas dari culture shock, terus adaptasi, kita nggak luput dari pengembangan karakternya. Iya. Jadi setelah mengalami culture shock dan Luna beradaptasi dengan segala hiruk-pikuknya dunia kampus, ada nggak sih dari Luna tuh merasa, wah, gue jadi lebih berkembang nih, jadi lebih mantap nih? Ada nggak sih rasanya kayak gitu? Kalau mantep sih dari dulu ya. Keluar. Enggak, tapi ya mungkin ada banget. Karena dari situ kan gue jadi terbiasa untuk ketika misalnya project nih. Dulu emang di SMA ada project based learning kan nggak ada ya, jarang mungkin. Terus apalagi gue juga nggak dapet P5. Ya kurikulum merdeka itu kan ada project-project dan lain-lain, gue nggak. Jadi ketika masuk kuliah dapat project banyak, itu tuh sebenarnya agak overwhelmed. Tapi setelah dijalanin, udah gitu juga setelah menyesuaikan diri lagi, di situ gue bisa lebih ngatur waktu gitu. Jadi gue bisa lebih manage waktu gue, bisa lebih manage lagi prioritas gue yang harus gue kerjakan terlebih dahulu. Udah gitu juga yang tadi kendala gue ketika bersosialisasi sama teman-teman, gue juga bisa lewat dari project tersebut gitu, bisa lebih bersosialisasi lagi sama teman-teman. Ya dari situ sih sebenarnya pengembangan diri gue yang gue rasain. Berarti. Lang. Tapi sebelum kita lanjut nih, kita mau sebenarnya gali lagi dulu sedikit karena kan kita mau tahu backgroundnya dulu ya. Mungkin sebenarnya nih kan kita kan sekarang harus lebih, apalagi Luna sekarang jadi duta kan. Terus juga dulu awal-awal kan dibilangnya katanya kupu-kupu gitu. Kuliah. Sebenarnya nih Luna nih sebenarnya Luna tipe orang yang introvert atau ekstrovert sebenarnya dari dulu? Karena kan kalau misalnya sekarang kita jadi duta pasti ada tuntutan untuk jadi ekstrovert dan merangkul banyak orang gitu, mewakili PNJ ini. Ketemu banyak orang gitu ya. Apa emang backgroundnya memang seperti itu udah suka, apa memang ini harus dihadapi nih demi mendapatkan titel duta? Duta ya harus gitu. Kalau gue sih introvert sih. Gue juga introvert jujur. Langsung Introvert. Kak kelihatannya. Ya, mah ceweknya banyak deh. Nah itu sebenarnya gue tuh masuknya ekstrovert sih. Cuman ekstrovert itu kan sebenarnya nggak setiap orang ekstrovert itu bisa ketemu banyak orang gitu. Ada aja kalanya ekstrovert itu sebenarnya nggak bisa langsung menyesuaikan diri sama orang baru ya. Ada juga yang ekstrovertnya dia bisa langsung fit ke siapapun, even dia belum kenal sama sekali sebelumnya. Nah kalau gue tipikal yang ekstrovert, tapi kalau misalnya ketemu orang baru ya juga nggak bisa langsung sokap gitu ya, nggak bisa langsung SKSD, nggak bisa. Jadi sebenarnya ini tantangan juga sih buat gue, apalagi ketika jadi duta sekarang harus banyak ketemu orang baru, harus banyak mencoba untuk kenalan duluan sama orang baru gitu, bikin koneksi di mana-mana. Itu tantangan berat banget buat gue, tapi ya dijalanin aja. Buat independent woman pun itu berat, Lang. Coba buat gue, aduh, nyebur aja nih gue. Dari Luna sendiri mau ada pesan-pesan nggak sih buat ada penonton nih, buat maba-maba mungkin yang nanti, aduh aku takut nih jadi maba, nanti takutnya nggak bisa ngikutin pace dunia kampus. Yang penting coba kenalin diri lo sendiri aja, karena sebenarnya kalau misalnya lo nggak nyaman dalam suatu lingkungan atau lo nggak nyaman juga dalam suatu hal yang lo kerjain, itu tuh sebenarnya balik lagi ke diri lo. Gimana cara lo beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Dan orang tuh kan cara beradaptasinya beda-beda ya. Nggak bisa semuanya kayak harus mendekatkan diri langsung dengan teman-teman yang baru. Bisa juga ada yang butuh waktu, bisa juga ada yang pelan-pelan gitu. Jadi harus kenalin diri lo sendiri. Mahal Queen. Jadi dari kata-kata Luna awalnya dari dirimu sendiri gitu. Oke, jadi kita harus kenalin diri kita sendiri, arahnya mau kemana. Terus kalau kita udah nentuin pattern kita nih, path kita nih, jalur kita nih, kita harus nikmatin prosesnya sampai ke garis finish. Kalau misalnya nggak mau kenalan gimana, Lang? Oke, ini mantap banget nih, daging dari seorang duta sebenarnya. Duta, poros, Oke. Sorry tadi kameranya mati guys. Ulang. Oke, tadi kata-kata dari Luna ini sangat banyak insight gue dapet dari seorang independent woman, duta dari rumah Bogor, bisa naik motor, bisa udah punya pacar deh. Eksklusif di Bubuk. Enggak ada waktu kita bahas itu. Tinggal closing.
Semoga nih ya teman-teman, dari cerita Salva Luna ini, dari insight-insight yang diberikan bisa jadi penyemangat dan motivasi buat teman-teman maba ataupun yang baru mau masuk kuliah tentang takut nih culture shock atau gimana nih takut nggak bisa berkembang di dunia kuliah. Nah, kayak kalian gitu. gak usah takut kalau misalnya jadi maba, misalnya takut dengan segala culture shocknya. Kalian bisa kok nanti ngalamin. Luna aja bisa, masa kalian enggak? Mic-nya Mas. Oh iya. Luna aja bisa, masa kalian enggak? Wish, tuh clip farming tuh, ntar lihat Iya. itu. Oke, mungkin buat kita nge-closing ininya kita bisa tagline bareng-bareng, outro bareng-bareng. Pakai yang tadi kita ulang yang tadi opening. ya, yang awal Oke. ya. Udah tahu belum Luna? Belum, coba dong kasih tahu. Oke. Aba-aba ya. 1, 2, 3. Bubuk alias Guru-Guru Podcast. Dadah. Dadah, sampai jumpa. Terima kasih Salva Luna. Terima kasih. Ya, dadah teman-teman. Enggak maksudnya Bermanfaat alias Ini dapatnya udah iya. kenal Iya. banget nih Mm, BBL. alias. Boleh. Halo Lun. Yes. Bisa ke Depok nggak sekarang? Wih. Halo semuanya, gua Gilang, Gua Jaki. selamat datang di Bubuk alias Hey.